Dalam Negeri Tumbang Mandai, Kalimantan Hulu, Kabupaten Tangerang pada tanggal 23 Agustus 1933. Agama Kristen Protestan. Riwayat pendidikan Sekolah Rendah Negeri atau SN Negeri 6 tahun, tamat pada tahun 1949. Sekolah Perawat Pendidikan 4 tahun di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tamat pada tahun 1950. Alamat tinggal sampai sekarang, Jalan Kalimantan nomor 25 Palangkaraya. Keluarga: istri, nama Ibu Sania Iman. Anak: Bapak Iswan mempunyai 4 orang anak, yaitu yang pertama Tera Maparenda, yang kedua Mareta Lara, yang ketiga Kamala Bertilita, dan yang keempat Gita Vera Nana. Menantu: yang pertama Simon Khairupan Almarhum, kedua yang Manmo Martinja dan Jaya Wijayanto. Bapak Rizwan mempunyai 6 orang cucu, 4 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Cucu pertama Juventus Satria Pramawati, kedua Timothy Adit Anderswan, yang ketiga Yoel Dacia Khairupan, keempat Seren Vivian Khairupan, kelima Kezia Areta Denisa, dan yang keenam Jerry Chandra Respati. Dan mempunyai 2 orang cicit. Yang pertama Liora Ozorasuan, dan yang kedua Belvania Ellen Morrison. Pengalaman karir: pada tahun 1950 sampai 1952 bekerja sebagai pegawai negeri di Rumah Sakit Umum Sampit, Kabupaten Kota Waringin. Saat itu masih lingkup Presidenan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1950 sampai 1962 sebagai pegawai negeri lingkup profesi tenaga kesehatan atau klinis perawat, bekerja pada Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjabat jabatan sebagai perawat struktural, yaitu pimpinan Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin, pimpinan Bangsa Alusan Perawatan Penyakit Kulit dan Kelamin, Kepala Asrama Putra Pendidikan Rumah Sakit Universitas Negeri, Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Pegawai negeri sipil diperbantukan sebagai pegawai negeri sipil pusat PNS pusat, diperbantukan atau bekerja pada pemerintah daerah Kalimantan Tengah di Palangkaraya dari September 1962 sampai 1990. Ajudan Wakil Gubernur PDH Kalimantan Tengah Insinyur Reynold Simanus 1962 sampai 1965, Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi Bagian Politik Kantor PDH Kalimantan Tengah 1965 sampai 1968. Kepala Biro Hubungan Masyarakat atau Humas Kantor Gubernur PDH Kalteng Palangkaraya pada tahun 1969 sampai 1984, bertugas di Kantor Bapda 1985 sampai 1987 dan sebagai pelaksana sekretaris Bapda Kalteng pada tahun 1988 sampai 1989. Tugas rangkap Dirban juga sebagai di samping tugas pokok di Kantor Gubernur PDH
anggota tim pendiri LRI Studio, sekarang Stasiun Palangkaraya, yang saat itu diketuai Wakil Gubernur Daerah Kalimantan Tengah, Insinyur Renon Simanus, Juli 1964 sampai Februari 1965, Kepala Bagian Pemberitaan LRI Stasiun Palangkaraya, Maret 1965 sampai Februari 1966. Ranah pers dan jurnalistik kewartawanan yang sering Bapak katakan pertama birokrat. Beliau banyak mengikuti pelatihan khusus tertulis sebagai wartawan, pendidikan sebagai wartawan. Pendiri Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kalimantan Tengah, Ketua pertama PPI Cabang Kalimantan Tengah tahun 1994 sampai dengan 1973. Wartawan lembaga kampus berita nasional antara pemberitaan daerah Kalimantan Tengah, menerima kartu pers wartawan dari Wakil Pimpinan LKPN Antara Pusat pada tanggal 16 Maret 1963 sebagai koresponden atau wartawan LKPN Antara 1963 sampai 1984. Dewan Redaksi Harian Berita Pembangunan Palangkaraya terbit pertama kali 4 Maret 1971. Dengan demikian maka harian Berita Pembangunan Surat kabar Ketua Kalimantan Tengah yang sejak tanggal September 1998 berubah namanya menjadi Harian Kalimantan Post tergabung dalam Harian Jawa Post tersebut. Pendiri Ketua Yayasan Perusahaan atau Badan Pendiri Palangkaraya Press dengan menerbitkan Harian Palangkaraya Post terbit pertama kali 22 Desember 1972. Begitu juga banyak karya Bapak di dalam bidang kebahasaan, kebudayaan. Di antaranya beliau juga menulis buku tentang sejarah dan budaya Kalimantan Tengah, sebuah kesaksian kenesuan milik pertama, menelusuri sejarah mencari identitas Kalimantan Tengah, sebuah kesaksian kenesuan milik kedua. Juga tentang artikel tentang kesehatan dan pembangunan, kegiatan masyarakat dan kegiatan dalam organisasi, di antaranya Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, pengurus DAB 45 Kalimantan Tengah sampai tahun 2012, anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Adat Daerah Kalimantan Tengah masa bakti 2011 sampai 2016. Menerima piagam penghargaan dan medali perjuangan angkatan 45 yang berakhir peringatan 45 tahun usia NKRI dari Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 yang diterbitkan pada tanggal 10 November 1990. Bertepatan peringatan 50 usia NKRI 17 Agustus 2005 menerima piagam penghargaan dan medali perjuangan angkatan 45 dari Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Menerima piagam penghargaan 40 tahun setia profesi bertepatan peringatan Hari Pers Nasional ke-60 sekaligus pemegang kartu pers seumur hidup yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Dr. Kestarman Azam. Pada peringatan Hari Pers dan PWI ke-66 tanggal 2 Februari 2012 menerima penghargaan berupa kartu pers nomor 1 atau number 1 dan anugerah Lencana Emas atas pengabdiannya sebagai wartawan senior Provinsi Kalimantan Tengah, pendiri LKPN Antara dan PWI Kalimantan Tengah. Demikian saya hidup kesehatan dari Bapak Timotius Kuswan atau yang akrab terpanggil saya adik Bapak Kuswan. Dalam kesempatan ini juga izinkan kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak majelis
keluarga kami untuk melewati masa benar ini. Juga kami juga pada kesempatan ini atas nama keluarga, atas nama ayah saya, Bapak Rizwan, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama beliau hidup, jika selama beliau bergaul